Apa itu darah? Darah merupakan cairan warna merah pekat yang bersifat sedikit alkali dan pH-nya sedikit bervariasi, lalu jumlahnya sekitar 5% dari berat badan, sehingga volume rata-ratanya 3-4 liter, didistribusikan melalui pembuluh darah dari jantung ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi menuju jantung. Pembentukan darah atau hematopoiesis dimulai dari stem cell, di mana dikembangkan menjadi dua bagian, yaitu mieloid dan limfoid. Dari dua bagian tersebut dibagi lagi menjadi tiga, yaitu koloni forming unit eritroid, koloni forming unit megakaryosit, dan yang terakhir koloni forming unit granulosit monosit. Pertama, koloni forming unit atau eritroid dibagi menjadi tiga bagian, yaitu proeritroblast, retikulosit, dan eritrosit. Kemudian, koloni forming unit megakaryosit dibagi menjadi dua bagian, yaitu megakaryosit dan trombosit. Dan yang terakhir, koloni forming granulos dan monos dibagi menjadi dua bagian, yaitu granulosit dan monosit. Darah cair dan darah padat. Sel darah padat terdiri dari tiga. Yang pertama, sel darah merah yaitu eritrosit. Yang kedua, sel darah putih leukosit. Dan ketiga, keping darah yaitu trombosit. Sel darah merah atau eritrosit di mana bentuknya seperti cakram dan permukaannya cekung. Jumlahnya sangat banyak, sekitar 5 juta mm kubik darah dan ukurannya sangat kecil, berdiameter 7,2 mikrometer. Sel ini tidak memiliki nukleus namun memiliki protein khusus yaitu hemoglobin. Fungsinya membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Sel darah putih atau leukosit yang ukurannya lebih besar dari sel darah merah dengan diameter sekitar 10 mikroliter dan jumlahnya lebih sedikit sekitar 7-10 kali 10⁻⁹ leukosit per liter darah dan jumlahnya bisa meningkat hingga 30 kali 10⁻⁹ per liter darah dan disebut leukositosis. Lalu terdapat 3 jenis leukosit, yaitu leukosit polimorfonuklear, limfosit, dan monosit yang fungsinya menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Keping darah atau yang bisa disebut dengan trombosit berukuran lebih kecil dari sel darah merah, diproduksi di sumsum tulang dan jumlahnya kurang lebih 250 kali 10⁻⁹ per liter darah dan fungsinya dalam proses pembekuan. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang menyusun sekitar 55% dari volume darah dan berfungsi sebagai media pengangkut sel darah, eritrosit, leukosit, trombosit, hormon, enzim, zat gizi, serta sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Plasma ini sebagian besar terdiri atas air sekitar 90% yang menjadi pelarut utama. Sisanya berupa protein plasma seperti albumin, globulin, fibrinogen, serta ion, gas, dan zat penting lainnya sehingga berperan besar dalam menjaga keseimbangan dan kelancaran fungsi fisiologis tubuh. Selanjutnya, proses hemostatis atau proses pembekuan darah. Proses ini di mana trombosit dan keping darah dengan segera menutupi pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan. Trombosit yang sudah menempel akan melepaskan enzim yang bernama trombokinase. Gunanya trombokinase ini untuk memberi peringatan ke tubuh supaya segera memulai proses pembekuan. Trombokinase ini berubah menjadi protombin yang tidak aktif menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Trombin adalah sebuah enzim yang siap bekerja menutupi pembuluh darah yang rusak. Trombin mengubah fibrin menjadi fibrinogen atau protein dalam plasma darah untuk mengikat fibrin supaya kuat dan tidak larut. Fibrin membentuk jaringan untuk menangkap sel darah merah untuk menutupi luka sehingga menghentikan pendarahan.
Warna merah pada peredaran darah biasanya mewakili darah yang kaya oksigen atau oksigenasi yang dibawa oleh pembuluh darah arteri dari jantung ke seluruh tubuh. Warna biru biasanya mewakili darah yang rendah oksigen atau deoksigenasi yang dibawa oleh pembuluh darah vena kembali ke jantung dan paru-paru untuk dioksigenasi lagi. Selanjutnya, sistem sirkulasi darah bekerja sama dalam tubuh manusia. Bagaimana ya sistem sirkulasi darah itu bekerja sama dalam tubuh manusia? Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular menyalurkan nutrisi dan oksigen ke seluruh sel tubuh, di mana sistem ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Arteri membawa darah menjauh dari jantung dan vena membawanya kembali ke jantung. Sistem pembuluh darah yang pertama, aorta, dan bercabang menjadi arteri besar, lalu mengarah ke pembuluh darah yang semakin kecil yang dikenal sebagai jaringan kapiler. Sistem peredaran darah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada sirkulasi sistemik yang menyediakan darah bagi organ, jaringan, dan sel agar dapat mendapatkan oksigen dan zat-zat vital lainnya. Lalu, yang kedua, ada sirkulasi paru-paru yang fungsinya untuk tempat oksigen segar yang kita hirup memasuki darah. Selanjutnya ada proses sirkulasi darah. Darah masuk ke jantung melalui sirkulasi sistemik melalui vena cava superior dan inferior. Jantung memiliki 4 ruang yakni atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 2 katup yakni tricuspidalis dan bicuspidalis. Dan yang ini adalah aorta, pembuluh darah paling besar di tubuh kita. Gunanya untuk membawa darah ke seluruh tubuh. Dan yang ini adalah vena pulmonalis yang berguna untuk membawa darah ke paru-paru. Seperti inilah contoh sirkulasi darah di jantung. Proses sirkulasi darah di jantung, darah masuk melalui vena cava superior dan inferior menuju ventrikel kanan, lalu melewati katup tricuspidalis menuju ke ventrikel kanan, Kemudian melewati vena pulmonalis untuk menuju ke paru-paru. Di paru-paru terjadinya pertukaran oksigen dari karbon dioksida menjadi oksigen. Darah melewati arteri pulmonalis untuk membawa darah yang kaya oksigen ke jantung. Darah yang kaya oksigen ini masuk ke ventrikel kiri dan melewati katup bicuspidalis ke atrium kiri. Darah bersih disebarkan oleh pembuluh darah paling besar, yakni aorta, untuk disebarkan ke seluruh tubuh.